Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran kimia bersama Budian. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 11 MIPA, yaitu penentuan perubahan entalpi reaksi dengan kalorimetri. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita diberi kemudahan, kelancaran dalam memahami materi kali ini. Anak-anak, ada 4 cara penentuan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama, dengan cara percobaan atau kalorimetri. Yang kedua, dengan cara data entalpi pembentukan standar. Yang ketiga, dengan cara hukum Hess. Yang keempat, dengan cara data energi ikatan. Video pembelajaran kali ini khusus menentukan perubahan entalpi atau delta H reaksi dengan cara percobaan. Baik anak-anak, kita belajar tentang kalorimetri terlebih dahulu. Kalorimetri itu merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang perubahan energi sebuah sistem dengan menghitung perubahan suhu sekitarnya. Alat yang digunakan namanya adalah kalorimeter. Di dalam kalorimeter terdapat sistem terisolasi. Artinya, tidak ada perpindahan materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Kalorimeter dapat dibagi menjadi dua, anak-anak, yaitu kalorimeter boom dan kalorimeter sederhana. Nah, ini kita masuk ke penentuan delta H reaksi berdasarkan kalorimetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bertemu kembali dengan pelajaran kimia bersama Budian. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 11 MIPA, yaitu penentuan perubahan entalpi reaksi dengan cara kalorimetri. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita diberi kemudahan, kelancaran dalam memahami materi kali ini. Anak-anak, ada 4 cara penentuan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama, dengan cara percobaan. Yang kedua, dengan cara data entalpi pembentukan standar. Yang ketiga, dengan cara hukum Hess. Dan yang keempat, dengan cara data energi ikatan. Video pembelajaran kali ini khusus membahas tentang penentuan perubahan entalpi reaksi dengan cara percobaan. Baik anak-anak, kita belajar tentang kalorimetri terlebih dahulu. Kalorimetri merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang perubahan energi sebuah sistem dengan menghitung perubahan suhu sekitarnya. Alat yang digunakan namanya adalah kalorimeter. Di dalam kalorimeter terdapat sistem terisolasi. Artinya, tidak ada perpindahan materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Beberapa jenis kalorimeter, yaitu yang pertama kalorimeter boom, yang kedua kalorimeter sederhana. Baik, kita masuk ke penentuan delta H reaksi berdasarkan kalorimetri. Dasar penentuannya yaitu asas Black, di mana kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Rumus yang kita gunakan adalah Q larutan sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Q kalorimeter sama dengan C dikalikan delta T. Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Sehingga untuk mencari delta H sama dengan Q reaksi dibagi N, di mana Q ini merupakan jumlah kalor, kemudian M di sini massa air atau larutan,
C ini kalori jenis, C besar itu kapasitas kalorimeter, delta T itu adalah perubahan suhu, delta H perubahan entalpi reaksi, dan N ini merupakan jumlah mol zat. Nah, baik anak-anak, kita ke contoh soal. Sebanyak 12 gram kristal LiOH, Mr sama dengan 24 gram per mol, ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal LiOH itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Tentukan entalpi pelarutan LiOH dalam air dan tuliskan persamaan termokimianya. Diketahui kalori jenis larutan 42 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalorimeter 11,7 Joule per derajat Celcius. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menuliskan apa yang diketahui di dalam soal. Ya. Nah, ini anak-anak. Pertama ada massa LiOH yaitu 12 gram. Kemudian Mr LiOH 24 gram per mol. Kemudian massa air, ini anak-anak ya, 120 gram. Kemudian delta T, perubahan suhu. Berarti ini suhu awal, ini suhu akhir. Berarti delta T sama dengan 35 dikurangi 24 derajat Celcius sama dengan 11 derajat Celcius. Kemudian kalori jenis larutan 42 Joule per gram derajat Celcius. Kapasitas kalorimeter 11,7 Joule per derajat Celcius. Langkah kedua baru kita mencari apa yang ditanyakan di sini. Yang ditanyakan entalpi pelarutan, berarti delta H dan persamaan termokimia. Anak-anak, kita kembali ke rumus tadi ya. Contoh soal ini tadi yang ditanyakan adalah delta H. Ini ya berarti ya. Berarti kita harus mencari Ki reaksi terlebih dahulu dan mencari mol. Untuk mencari Ki reaksi, kita harus mencari Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Nah, ini anak-anak, kita mencari Ki reaksi terlebih dahulu sama dengan min Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Ki larutan rumusnya massa air dikalikan C, kalori jenis ya, dikalikan delta T, ditambah C, yaitu kapasitas kalorimeter, dikalikan delta T. Setelah itu baru angkanya kita masukkan anak-anak. Massa air 120 gram, kalori jenis 42 Joule per gram derajat Celcius, kemudian perubahan suhu 11 derajat Celcius. Kemudian untuk kapasitas kalorimeternya 11,7 Joule per derajat Celcius dan perubahan suhu 11 derajat Celcius. Sehingga kalau kita hitung, ketemu Ki larutan sama dengan 5.544 Joule dan Ki kalorimeter sama dengan 128,7 Joule. Sehingga hasil akhir dari Ki reaksi sama dengan min 5.672,7 Joule. Kemudian kita mencari mol. Mol rumusnya adalah massa dibagi Mr. Massa 12, Mr-nya 24, sehingga ketemu 0,5 mol. Berikutnya kita menghitung delta H, yaitu Ki reaksi dibagi dengan mol. Berarti min 5.672,7 Joule dibagi 0,5 mol menjadi min 11.345,4 Joule per mol. Untuk persamaan termokimia, karena ini reaksi adalah pelarutan dari LiOH, kristal ya, berarti padat, menjadi Li plus larutan ditambah OH min larutan. Delta H-nya sama dengan min 11.345,4 Joule per mol.
Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kali ini, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.